Keharmonisan sebuah rumah tangga, terlebih dahulu kita perlu memahami bahwa kata harmonis menurut di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti selaras dan serasi. Artinya Bapak sekalian, untuk mencapai sebuah rumah tangga yang harmonis perlu ada usaha untuk mencari keserasian dan keselarasan. Dan keserasian dan keselarasan itu Bapak sekalian, saya dapat merumuskan di dalam sebuah kata yang sederhana, yakni kata nikah. Kata nikah itu sendiri terdiri atas 5 huruf N, I, K, A, dan H. Nikah. Apa itu nikah? Huruf pertama dari kata nikah adalah huruf N. N itu diartikan niat. Artinya Bapak sekalian, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis itu harus diawali dengan niat yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu itu, kata Nabi, adalah dia tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan niat yang baik, insya Allah akan selalu mendapatkan kemudahan, karena tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah, tidak ada rumah tangga yang tidak punya persoalan. Tetapi persoalan dan permasalahan masing-masing rumah tangga tentu berbeda. Tetapi kalau pernikahan itu dibangun dengan niat yang baik, Allah akan dengan mudah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Tapi manakala rumah tangga yang dibangun itu bukan dengan niat yang baik, maka sekecil apapun persoalannya itu akan membuat stres di dalam rumah tangga, akan membuat pusing setengah mati. Kenapa Bapak sekalian? Karena rumah tangga tersebut dibangun dengan niat yang tidak baik. Niat yang tidak baik itu Bapak sekalian, di antaranya adalah ketika ada rumah tangga terbangun didasari karena harta. Saya pilih dia karena dia orang kaya. Atau kalau rumah tangga itu dibangun didasari dengan pangkat dan kedudukan, saya pilih dia karena dia adalah orang yang berpangkat. Hati-hati Bapak sekalian. Kenapa? Oleh karena Nabi mengatakan, barang siapa yang membangun rumah tangga dengan niat gara-gara harta atau gara-gara pangkat dan kedudukan, maka pasti nanti rumah tangganya akan menjadi miskin. Miskin rumah tangganya. Artinya Bapak sekalian, segala sesuatu yang dia upayakan itu akan dengan sulit untuk didapatkan, susah untuk memperoleh.
Kenapa Bapak sekalian? Karena tidak dilandasi dengan niat yang baik, tetapi justru dibangun gara-gara mengharapkan pangkat dan kedudukan dengan segera. Yang kedua Bapak sekalian, jikalau rumah tangga itu dibangun dengan niat yang baik, maka kita tidak akan mudah mendapatkan pengaruh-pengaruh buruk. Nasabak biasalah datu narik kotomelo mapa boting megalat dak tahu pa bici salah, mega tahu mapa guru salah. Nah bici ni calok boting ni makada ia kototok komatu lejai ajena. Ye pak bici salah. Ia komenre komatu pelaminannya betai tudang. Itu pak bici salah. Kenapa ada paham-paham seperti itu? Karena dia mengharapkan bahwa yakumu lejai ajena, yakumu betai tudang oko pelaminannya, maka di dalam rumah tanggamu nanti kau bisa perintah. Dia akan berada di ulung ujung telunjukmu. Waddingimu tunai, waddingimu puata, waddingimu parenta-renta. Ini paham salah Bapak sekalian. Salah. Kenapa? Karena rumah tangga itu bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah kompetisi yang satu mau mengalahkan yang lain, bukan. Tetapi kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah katakan suami itu adalah pakaiannya istri, sementara istri itu pakaiannya suami. Apa makna pakaian? Makna pakaian antara lain seperti yang kita pakai. Mau baju ki, pakaian yang kita pakai. Apa fungsinya, apa tujuannya? Pakaian itu adalah menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh nampak. Artinya, kalau suami punya kekurangan, maka istri bertindaklah sebagai pakaian, tutupi itu kekurangannya suamimu. Dek na wadding lele carita yero kekurangan nalak kita, sembunyikan itu. Itulah makna pakaian, tutupi. Begitu juga sebaliknya, ketika ada istri yang punya kekurangan, punya keterbatasan, maka suami tutupi itu, sembunyikan dan rahasiakan itu. Orang lain tidak boleh tahu itu. Inilah Bapak sekalian, bahwa rumah tangga itu adalah saling melengkapi, bukan saling mengungguli, bukan saling mau mengalahkan. Karena itu Bapak sekalian, jikalau rumah tangga itu sudah dibangun dengan niat yang baik, maka kita tidak akan mudah lagi mendapatkan paham-paham yang tidak baik atau paham yang tidak memiliki dasar. Ini yang pertama Bapak sekalian. Kemudian huruf yang kedua dari kata nikah adalah huruf I. I itu diartikan ikhlas. Seorang suami harus ikhlas, rela menerima istrinya apapun adanya. Demikian pula seorang istri harus ikhlas, harus rela menerima suaminya bagaimanapun keadaannya. Harus sama-sama rela. Demikian pula kedua keluarga besar juga harus sama-sama ikhlas dan sama-sama rela menerima keduanya.
Tidak boleh seorang suami mengatakan, "Cobenne wissengi maka damakku palek sipakmu de kupu beneko." Tidak boleh lagi Bapak sekalian. Seorang istri juga tidak boleh berkata, "Cobenne wissengi maka damakku palek sipakmu de kumelo pulakaiko." Tidak boleh lagi kalau sudah akad Bapak sekalian. Harus sudah sama-sama ikhlas, sudah sama-sama rela. Kalau mau menyesal, menyesallah sebelum peristiwa akad itu terjadi. Kalau kebetulan kita punya suami, wattunna nabuka bajunna, nasabana panderita nabuka bajunna, ternyata liwa eganna ballanna, liwa eganna panona, jangan jadikan itu alasan untuk tidak mencintai seorang suami. Atau ketika suami mendapatkan istrinya tertidur lelap sampai mengeluarkan suara ngorok, papada sapi purai gere, tidak boleh gara-gara itu sehingga ada alasan bahwa seorang suami tidak mau lagi mencintai istrinya. Karena itu Bapak sekalian, rumusan yang kedua untuk mendapatkan sebuah rumah tangga yang harmonis adalah tanamkan keikhlasan. Ada sifat rela di dalam diri kita masing-masing, sehingga apapun yang terjadi itu tidak akan kita jadikan sebagai alasan untuk tidak mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian huruf yang ketiga Bapak sekalian dari kata nikah adalah huruf K. K itu diartikan kompak atau kerjasama. Dalam bahasa agama kita istilahkan musyawarah. Kenapa Bapak sekalian? Karena al-jama'atu rahmah, kata Nabi. Dengan berjamaah, dengan membangun sebuah kebersamaan yang baik, maka akan selalu turun rahmatnya oleh Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak sekalian? Jikalau ada sesuatu yang kita inginkan, maka sebaiknya sesuatu itu sedapat mungkin dimusyawarahkan lebih dahulu, dikerjasamakan lebih dahulu, sehingga kalau usaha itu berhasil maka bisa dinikmati secara bersama. Tetapi jikalau usaha yang kita rintis itu gagal dan tidak berhasil, maka tidak ada lagi yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi manakala sesuatu itu dilakukan dengan tidak diawali dengan musyawarah, tidak dikerjasamakan, maka ketika tidak berhasil, maka pasti ada di antaranya yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Huruf yang keempat dari rangkaian kata nikah adalah huruf A, yang saya artikan amanah, bahwa rumah tangga itu adalah sebuah amanah dari Allah yang wajib untuk dipertahankan dan wajib untuk dipelihara. Memang kata Nabi, talak itu, bercerai itu adalah sesuatu yang halal, tetapi termasuk perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia halal, tapi Allah marah, Allah benci kepada rumah tangga yang terbentur dengan kata talak atau dengan kata cerai. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Menurut pengalaman kami di kecamatan, bahwa hampir semua anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah itu adalah akibat dari rumah tangga orang tuanya yang berantakan, adalah buah dari
rumah tangga orang tua yang bercerai. Banyak sekali kita temukan, hadirin muliakan Allah. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada di antara anak-anak kita yang masih di bawah umur, tetapi apa boleh buat, harus dinikahkan, tentu dengan persetujuan pihak-pihak tertentu. Karena kenapa? Kalau dibiarkan akan lebih berbahaya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, maka ada hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan. Apakah dia sebagai seorang suami, ataukah dia selaku seorang istri, maka ada kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kapan kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka hal seperti inilah yang kemudian memicu terjadinya pertengkaran, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan berujung kepada perceraian. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kewajiban-kewajiban yang saya maksudkan bahwa seorang suami itu dia wajib hukumnya untuk menyayangi istrinya apapun adanya, bagaimanapun kondisinya, dia wajib untuk menyayangi istrinya. Yang kedua, kewajiban seorang istri adalah dia wajib hukumnya untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang saya maksudkan tentu di dalam pelayanan yang bersifat universal atau bersifat umum. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Kapan ada seorang istri yang tidak mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada suaminya, maka ini pun kemudian bisa memicu sebuah masalah, dan masalah itu antara lain biasa kita istilahkan dengan selingkuh. Kenapa ada suami yang selingkuh? Kenapa ada seorang suami yang suka mencari kesenangan-kesenangan di luar? Ternyata terjadinya perselingkuhan itu karena kesenangan-kesenangan yang mestinya didapatkan oleh seorang suami, dia tidak mendapatkan di dalam keluarganya. Pelayanan-pelayanan yang mesti dia dapatkan, dia tidak dapatkan dari perhatian seorang istri. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kewajiban-kewajiban yang lain masih banyak. Selanjutnya Bapak sekalian, bahwa seorang istri, seorang suami perlu juga mengetahui kewajiban-kewajibannya. Dan antara lain kewajiban seorang suami itu adalah, seorang istri maksud saya adalah, istri itu wajib hukumnya menghormati suaminya apapun adanya dan bagaimanapun bentuk suaminya. Karena dia pilih sebagai suaminya, maka wajib hukumnya dia menghormati. Apalagi ada ayat di dalam Al-Quran yang telah membimbing kita bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau seorang suami menjadi pemimpin, lantas istri juga mau bertindak selaku pemimpin, maka inilah kemudian yang dapat menimbulkan bentrokan di dalam rumah tangga. Kenapa seperti itu? Karena kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik.
Selanjutnya, Bapak sekalian, bahwa seorang suami wajib hukumnya untuk menafkahi keluarganya. Seorang suami wajib hukumnya untuk kerja, makareso, majama, masapa dan lemega. Kalaupun kemudian istri mempunyai pendapatan sendiri, ada gaji tersendiri bagi istri, maka gaji atau pendapatan istri itu adalah sifatnya hanya membantu ekonomi rumah tangga. Tetapi bagi seorang suami wajib hukumnya untuk menafkahi keluarganya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kewajiban-kewajiban selanjutnya ada yang disebut dengan kewajiban bersama. Artinya menjadi tanggung jawab suami sekaligus menjadi tanggung jawab seorang istri. Apa itu? Yang pertama adalah seorang suami dan istri wajib berusaha untuk menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang mandiri. Mandiri dalam artian makanja je nareko purani berumah tangga tahu isa lain ni boleh, tasa lain ni itu boleh, nasabah ia tu boleh, tadinya na bola tu bolana mani tomatuatta itu si bawa bolana anrita silesuratta yang belum menikah. Karena rumah tangga itu terdiri atas dua kata, rumah tangga. Betul na ia kupurana boting sapa tono bola yang keadena salah ini itu tania na bolamu. Mandiri Bapak sekalian. Kenapa harus mandiri? Nasabak narek kotomas si bola-bola, si bawa keluarga, orang tua, saudara. Kuncinya Bapak sekalian, pasti saudara tidak akan bisa berkembang. Saudara pasti tidak bisa berkembang. Coba lihat tetangga-tetangga kita yang telah menikah 10 tahun yang lalu, tetapi masih tinggal terus di rumah orang tuanya, di rumah mertuanya. Dia stagnan itu, tidak ada perkembangan Bapak sekalian. Dia akan berjalan seperti itu, tidak ada perkembangan. Itu kuncinya Bapak sekalian. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain. Karena itu Bapak sekalian, diusahakan rumah tangga kita mandiri. Kalau kita mandiri, maka sebagai seorang suami akan mampu membimbing keluarganya sesuai keinginan mereka bersama. Tapi kalau masih bola-bola, kita selalu terhalang oleh berbagai macam. Meloki pakanjaki bola kayak ajak natan atau bolata. Yang kedua Bapak sekalian, ya kalau masih bola-bola, kita gampang sekali berdosa kepada orang tua. Kadang-kadang ya kuna suruh kita matuatta mecaiki dek tomelo. Padahal kita ini hanya tinggal di rumah orang tua. Idito pamapi rumah, idito padet namelo ya toro. Ini hadirin muliakan Allah. Kadang-kadang kalau sudah ada anak, angkana anak ta, tomatuai si kasih surut tarana tarana pomo. Dosa Bapak sekalian. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita, merawat dan mendidik kita sampai mencapai seorang sarjana. Sarjana si tomatuatta mo pa kasi sapar ki jama-jama. Angka si jama-jama ta angka na gajitta tomatuatta mo pa bene ki palakai ki. Pura ni malakai, pura ni mabene, monro mo pikir ko bolana. Angka si anak ta tomatuatta si kasi patarana. Naudzubillah. Di mana tanggung jawab kita hadirin muliakan Allah? Karena itu mandiri. Kalau kita mandiri, 1 kali 1 bulan kita berkunjung ke rumah orang tua, nikmat mesra hadirin muliakan Allah. Liwat nyamanlah. Atau orang tua sesekali datang mengunjungi kita, itu akan sesuatu yang sangat nikmat. Ketimbang kita hidup di dalam rumah tangga yang tidak mandiri. Kewajiban bersama yang kedua adalah seorang suami dan istri harus mempersiapkan
lahirnya generasi anak-anak yang baik. Kata Nabi, untuk menciptakan generasi yang baik, adibu auladakum qabla wiladah. Maka di Nabi Pak guru memang ni anak-anakmu riolode na panajaji. Pikun ni cara ni Pak guru nadek panajaji. Artinya itu Bapak sekalian, didiklah dirimu. Jika engkau seorang suami, didiklah dirimu menjadi seorang ayah yang baik. Jikalau engkau adalah seorang istri, maka didiklah dirimu untuk kelak menjadi seorang ibu yang baik. Nasabat narik kumace anak-anak tentu maka dia tahu ni ga anak iya roh acca paga. Maka dia anakna bapakna yanu pada sinang ni maca anakna bapakna tuliwa accana. Ini Bapak sekalian, ni ga anak iya roh lebih paga. Anak na ibu anu, sinang ni malebih, indok na tu emak na tu liwat lebih nah. Ini Bapak sekalian, sangat tergantung kepada orang tua. Ya guru memang ni kita pelajari itu. Apalagi sekarang ini kita temukan mega kasih makun rai liwat sesana narik kumangidengi, tersiksa sekali kalau ngidam. Angkana pura uruntu sid dilakai, sid dibene mangideng. Iye panamanyaman nasad dibenena narikupure kandat to gondolo. Iye mangideng kalelena. Iye panamanyaman nasad dingero benena mangidenge, iye kupure kandat to gondolo. Sila da apo nilakai na patulis sapa to gondolo terpaksa ulunna na gondolo. Supaya setiap kali ngidamnya itu memuncak, nalesi kasih ulun na ikato. Ini makaleleng Bapak sekalian. Ada istri, ia pa namanya menarik komen relakai na kutopo na lamari madengkeng. Ini luar biasa Bapak sekalian. Dan ini semua wajib dipelajari, dipersiapkan. Seorang suami harus tahu itu dalam rangka membahagiakan seorang istri, membahagiakan rumah tangga. Kata Nabi, adibu pak guru memang ya anak muriolode na panajaji. Artinya seorang suami, seorang istri wajib hukumnya untuk mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak sekalian, di antara amanah dan tanggung jawab dari Allah dalam rumah tangga itu adalah bagaimana kita membina, menjadikan anak itu menjadi anak soleh dan solehah. Iaitu anak-anak yang makukui Bapak sekalian liu acana namo pupu timut tasuroi lo mas sempajang naroko iri tomatuan nade nama sempajang, pasti dia akan mengatakan baik itu bapak batuan nama raja no de mas sempajang na iri tulim oleh sempajang na palisuaki Bapak sekalian. Namo pupu timut tasura anak lo mengaji ko idi tomatuan nade nang kata-katan ni kora ita mengaji liwat kutuna kada ikutum mae batuan no waraja no de nang kau ita ko mengaji magi ni idi sura lelo mengaji susah Bapak sekalian. Karena itu untuk menciptakan generasi anak yang baik perlu keteladanan dari kita orang tua. Huruf yang terakhir Bapak sekalian, huruf yang kelima dari kata nikah adalah huruf H. Huruf H itu sendiri diartikan adalah harmonis. Untuk menyempurnakan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis, di samping kita melalui tahapan demi tahapan yang ada, maka rumah tangga itu perlu dilengkapi dengan bukti. Dan bukti yang sangat kuat dalam suatu ikatan rumah tangga adalah terbitnya akta nikah atau biasa kita sebut dengan buku nikah. Kenapa Bapak sekalian? Yakko angka tau pura wetting nade gaga buku nikana, maka yakin tidak bisa harmonis. Kenapa tidak bisa harmonis? Pertama, angka dalekna melok memana benena. Tentu
sasaran kita adalah rumah sakit. Ya kumelo memana atau ke rumah sakit Bapak sekalian, itu diperiksa semua dokumennya termasuk buku nikah dicari. Kapan tidak ada buku nikahnya, maka si pasien wajib hukumnya untuk melunasi semua bayaran tagihan mulai A sampai Z. Tapi kalau ada buku nikah, maka sebagian daripada biaya persalinan bisa ditanggung oleh pemerintah, bahkan boleh jadi gratis semua biaya persalinan kalau ada buku nikah. Satu. Yang kedua, kalau tidak ada buku nikah, setelah keluar dari rumah sakit, rumah persalinan, tentu orang tua mau membikinkan akta kelahiran anaknya. Melo nak kibarang surah akta kelahiran. Dia datang ke kantor kependudukan. Pastikan pegawai kependudukan akan bertanya, "Kiki buku nikahmu?" Pasti dia akan cari. Karena syarat terbitnya akta kelahiran salah satunya adalah buku nikah. Kalau tidak ada buku nikahnya, maka tidak bisa diterbitkan itu akta kelahirannya. Kalaupun ada akta kelahiran terbit tapi tidak ada buku nikahnya, besar kemungkinan itu akta kelahiran palsu. Palsu hadirin, karena syaratnya adalah buku nikah. Selanjutnya, kalau ada pernikahan tidak ada buku nikah, melo kina salai lakkaita na salai bawa mi, melo kina salai beneta na salai mana mi, salai bawa mi. Kenapa? Karena tidak ada bukti untuk menggugat. Karena satu-satunya bukti untuk menggugat adalah buku nikah. Jadi melo kina salai lakkaita na salai bawa mi, melo simat bene abene bawa mi. Tidak ada ikatan, tidak ada bukti ikatan. Purakim Malioto atas nama Beneta, Purakim Maligalung atas nama Beneta, Maliki Pangempang atas nama Beneta. Nasalaiki Beneta, nalamanang nyeru orang parangnya digagtawan nalakaya. Kenapa tidak dibagi? Karena tidak ada dasar untuk membagi. Demi itu gak buku nikah, tidak ada ikatan buku nikah, sehingga tidak ada dasar untuk dibagi. Nigi atas nama nalamanang. Tuh bahayanya kalau tidak ada buku nikah. Loki si gandeng-gandeng pasae, si gandeng-gandeng kilo molle, tiba-tiba terjadi kecelakaan, tidak diminta tapi terjadi kecelakaan. Harusnya kita mendapatkan santunan jasa raharja 50 juta bahkan 10 juta, tapi kalau tidak ada buku nikah, namo sisa berupiah de toga kata lolongan. Dan banyak lagi yang lain, Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, sekali lagi untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, maka kita perlu melengkapi 5 pilar. 5 pilar yang saya maksudkan adalah kita bangun niat yang baik, kemudian kita pelihara dengan keikhlasan, kita kerjasamakan dengan kompak, musyawarah dengan baik, kita jaga karena rumah tangga itu adalah merupakan amanah, dan kita sempurnakan, kita buktikan pernikahan kita itu dengan terbitnya sebuah akta nikah atau buku nikah. Insyaallah, kalau tahapan-tahapan ini merupakan ikhtiar bagi kita, maka besar harapan kita akan berjumpa atau mendapatkan, mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Mari kita